Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembahasan kali ini, kita akan membahas tentang kapasitas panas fonon. Namun, sebelum kita masuk untuk mencari kapasitas panas fonon, kita akan mereview terlebih dahulu apa itu kapasitas panas. Jadi kita mereview termodinamika. Kapasitas panas dari suatu zat itu didefinisikan sebagai panas atau kalori yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 gram molekul zat sebesar 1 derajat Celcius. Jadi, kapasitas panas itu adalah panas yang dibutuhkan atau kalori yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 gram menaikkan suhu sebesar 1 derajat Celcius. Dengan rumus C sama dengan dQ per dt. Jadi kapasitas panas itu disimbolkan dengan C besar, dQ per dt. Dengan dQ adalah banyaknya panas yang ditambahkan ke sistem untuk menaikkan suhu dari T menjadi T plus dt. Nah, banyaknya panas yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu itu bergantung pada kondisi masing-masing zat. Ya, jadi dipengaruhi oleh jenis zatnya. Kemudian terdapat beberapa jenis kapasitas panas. Ada kapasitas panas pada tekanan konstan, biasanya kita simbolkan sebagai Cp, dan ada kapasitas panas pada volume konstan, biasanya kita simbolkan sebagai Cv. Nah, panas yang ditambahkan ke sistem itu digunakan dengan dua cara. Jadi kalau semisal kita punya sistem kemudian kita menambahkan panas ke dalam sistem sebesar dQ. Nah, dQ ini digunakan oleh sistem dengan dua cara. Jadi dQ ini yang pertama bisa digunakan untuk meningkatkan energi dalam, kemudian digunakan untuk menaikkan suhu. Jadi dQ ini, kalau kita nambahin panas ke suatu sistem, kalori yang ditambahkan itu digunakan untuk meningkatkan energi dalam dan untuk menaikkan suhunya. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, dQ yang ditambahkan ke sistem itu bisa digunakan untuk melakukan kerja atau usaha pada sistem sehingga meningkatkan volumenya. Sehingga meningkatkan volume terhadap tekanan eksternal. Ya, seperti Anda kalau misal dikasih uang sama orang tua itu kan bisa digunakan untuk berbagai macam cara ya. Bisa digunakan untuk bayar kos-kosan atau juga bisa digunakan untuk jalan-jalan gitu ya. Jadi dQ ini bisa digunakan untuk menaikkan suhu dan bisa digunakan untuk melakukan kerja ya, untuk meningkatkan volume. Nah, berdasarkan hukum pertama termodinamika, dQ sama dengan dE plus P dV. Nah, ini kalau ruas kanan ini kan ada dE plus P dV. Biasanya kan kalau kita kan dE ya, dE sama dengan dQ min P dV. Ya toh? dE sama dengan, tapi kan sama saja ini tinggal dibalik saja, min P dV. Nah, ini di ruas kanan. Suku yang pertama ini menunjukkan perubahan energi dalam sistem. Kemudian suku yang kedua ini menunjukkan kerja yang dilakukan untuk merubah volume sebesar dV pada tekanan P. Nah, jika panas ditambahkan pada sistem pada volume konstan, jadi kalau misal kita punya sistem, kita tambahkan panas ya. Nah, volume sistemnya itu konstan, maka suku kedua pada persamaan 2 ini akan hilang. Ini persamaan 2 ini nanti muncul ya. Jadi suku kedua pada persamaan 2 ini akan hilang. Jadi P dV-nya ini akan hilang. Kenapa? Karena V-nya dV di sini kan perubahan volume ya. Karena volumenya konstan berarti ini hilang. Jadi kapasitas panas pada volume konstan itu dapat dituliskan sebagai Cv sama dengan dQ per dt. Dengan dQ-nya, dQ itu kan dE plus P dV, tapi karena pada volume konstan jadinya dQ sama dengan dE. Jadi Cv itu bisa kita tuliskan sebagai parsial E per parsial T pada volume konstan. Sedangkan kapasitas panas pada tekanan konstan itu bisa kita tuliskan sebagai Cp sama dengan dQ per dt pada tekanan konstan. Nah, nilai Cp dan Cv ini akan sama pada suhu rendah. Oke, itu kita sudah mereview tentang apa itu kapasitas panas. Nah, sekarang kita akan mencari kapasitas panas fonon. Ya, fonon ini berarti kan kaitannya dengan zat padat. Nah,
Kapasitas panas pada zat padat dalam padatan, kalau semisal kita memberi panas ke zat padat atau padatan, panas yang diberikan, yang ditambahkan dalam sistem padatan tadi itu digunakan untuk meningkatkan energi dalam. Jadi memang sebagian besar panas yang ditambahkan pada padatan itu digunakan untuk meningkatkan energi dalam. Berarti untuk meningkatkan energi dalam kemudian nanti meningkatkan suhu ya. Nah, cara untuk meningkatkan energi dalam itu ada dua. Yang pertama, atom-atom itu bergetar di sekitar titik setimbangnya. Nah, ini disebut sebagai peningkatan, ya hal ini menyebabkan peningkatan suhu. Nah, ini disebut sebagai kapasitas panas Kisi. Kemudian yang kedua, elektron bebas dalam logam dan semikonduktor tereksitasi termal ke tingkat energi yang lebih tinggi. Jadi, ada dua, kapasitas panas zat padat atau kapasitas panas ini kan zat padat khusus untuk kristal ya, itu dapat diekspresikan menjadi C solid sama dengan C lattice ya, plus C elektron. Jadi kapasitas panas zat padat itu ada dua kontribusi. Yang pertama dari kisi, karena atom yang ada di kisi itu bergetar di titik setimbangnya sehingga meningkatkan suhu ya, plus dengan adanya elektron bebas yang ada di logam ya. Jadi bisa diekspresikan seperti persamaan 5. Nah, kalau misal kita asumsikan tidak ada kontribusi elektron bebas dalam kapasitas panas kristal, maka kapasitas panas kristal itu hanya dipengaruhi oleh kapasitas panas kisi saja. Jadi di sini bisa kita tuliskan C solid itu sama dengan hanya C lattice saja. Jadi kapasitas panas padatan atau zat padat itu hanya kita asumsikan hanya terdiri dari kontribusi kapasitas panas kisi saja. Nah, ini ada beberapa fakta eksperimen tentang kapasitas panas. Yang pertama, kapasitas panas bagian besar padatan pada suhu kamar itu mendekati 3 NKB. Kemudian yang kedua, pada suhu yang lebih rendah, pada suhu mendekati 0 Kelvin, kalau misalnya bahannya itu insulator, sistemnya itu insulator, kapasitas panas itu menurun mengikuti hukum T pangkat 3. Nah, kalau misalnya logam itu mengikuti hukum T ya, menurun mengikuti hukum T. Nah, kalau misalnya superkonduktor, kalau logamnya itu berupa superkonduktor, maka dia penurunannya akan semakin cepat lagi. Nah, kemudian yang ketiga, dalam padatan magnetik, kapasitas panas itu meningkat mendekati suhu Curie ketika momen magnetnya itu menjadi teratur. Jadi, tujuan kita mencari kapasitas panas zat padat. Nah, kita kan sudah tahu ya, kapasitas panas zat padat itu ada dua kontribusi, dari kisi yang bergetar dan dari elektron bebas. Tapi kita asumsikan bahwa kapasitas panas zat padat itu hanya terdiri dari kontribusi getaran kisi saja. Begitu. Nah, sekarang kita bahas kapasitas panas kisi versi teori klasik. Ya, jadi ini versi teori klasik karena nanti kita akan melihat ya perkembangan pencarian kita kapasitas panas kisi menggunakan teori klasik itu seperti apa, apakah sesuai dengan eksperimen atau tidak. Jadi ini kita review. Kristal itu kan terdiri atas atom-atom yang tersusun secara periodik dan terikat dengan ikatan yang kuat. Kemudian yang kedua, setiap atom itu bergetar di sekitar titik setimbangnya dan membentuk osilator harmonik 3 dimensi. Jadi ini kita dari kemarin sudah kita bahas ya. Nah, efek dari pemberian energi panas ke padatan itu dapat meningkatkan energi dalamnya dalam membentuk energi getaran. Nah, kalau dari teori klasik ya, kita asumsikan yang pertama, setiap atom pada kristal itu berperan sebagai osilator harmonik 3 dimensi. Jadi semua atom itu bergetar secara independen. Nah, karena setiap getaran atom itu mempunyai derajat kebebasan getaran berdasarkan prinsip ekuipartisi energi, energi vibrasi terdistribusi sama untuk semua derajat kebebasan, karena di sini kita 3 derajat kebebasan X, Y, Z itu ya. Sehingga tiap derajat kebebasan getaran dapat dianggap sebagai osilator harmonik 1 dimensi. Jadi teori klasik ketika kita mencari kapasitas panas
kisi menggunakan teori klasik, maka kita menggunakan statistik Maxwell-Boltzmann. Kebetulan kemarin kita sudah membahas tentang ini ya, aplikasi statistik Maxwell-Boltzmann. Salah satunya bisa kita gunakan untuk membuktikan prinsip ekipartisi energi. Jadi energi yang bisa dituliskan dalam bentuk kuadrat ya, dalam fungsi kuadrat. Nah, fungsinya itu merupakan ini ya, merupakan fungsi yang menunjukkan derajat kebebasan. Nah, setiap derajat kebebasan itu menyumbang setengah kT itu ya, yang kalau di prinsip ekipartisi energi. Jadi setiap derajat kebebasan itu menyumbang nilai yang sama. Kalau misalnya 1 itu berarti setengah kT, kalau 2 itu berarti setengah kT ditambah setengah kT itu ya. Jadi kan masih ingat ya. Nah, ini kan atom yang kita tinjau, atom yang ada di kisi yang kita tinjau itu kita anggap sebagai oscillator harmonik yang bisa bergerak 3 dimensi. Berarti kan anggapannya bisa X, Y, Z ya. Berarti ada 3 derajat kebebasan. Nah, setiap derajat kebebasan itu kita bisa anggap sebagai oscillator harmonik 1 dimensi. Nah, kemudian kita asumsikan lagi ya, bahwa setiap oscillator harmonik itu bergetar dengan frekuensi alamiahnya omega 0. Energi setiap oscillator harmonik itu bisa saja berbeda karena mereka bergetar dengan amplitude yang berbeda. Nah, untuk range energinya itu dari 0 sampai tak hingga. Jadi kan ada banyak sekali kisi itu kan dia kan tak berhingga ya. Nah, atom-atom yang ada di dalam kisi itu semuanya bergetar. Atom kisi yang ada di sini misalnya yang pertama itu bisa mempunyai energi yang berbeda dengan atom yang kedua, bisa mempunyai energi yang berbeda dengan atom yang ketiga karena mereka bergetar secara independen ya, tidak bergantung dengan yang lain dan mempunyai amplitude masing-masing. Jadi setiap atom itu mempunyai energi yang berbeda-beda. Nah, kita akan mencari energi rata-rata ya, energi rata-rata dari satu osilator harmonis 1 dimensi ya. Jadi kita menggunakan statistik Maxwell-Boltzmann nanti analisanya. Oke, kita lanjut ya. Loh, ini kita mau mencari kapasitas panas kok malah mencari energi? Iya, karena kan kapasitas panas itu rumusnya CV sama dengan parsial E per parsial T pada volume konstan. Jadi kita harus mencari energinya terlebih dahulu. Nah, untuk mencari energi kita ini ya, energi osilator harmonis 1 dimensi bermassa M dan frekuensi angularnya adalah omega 0. Maka energinya E-nya itu sama dengan energi kinetik ditambah energi potensial ya. Energi kinetiknya adalah P kuadrat per 2M, energi potensialnya adalah setengah M omega 0 X kuadrat. Oke, kita sudah tahu ya energi satu osilator harmonik 1 dimensi. Nah, sekarang kita mau cari energi rata-ratanya. Karena kan tadi kan setiap atom itu kan beda-beda energinya ya. Energi rata-ratanya kita menggunakan statistik Maxwell-Boltzmann ya. Jadi E rata-rata sama dengan integral E eksponensial minus E per KBT DE dibagi dengan integral eksponensial minus E per KBT DE. Ini energi rata-rata kalau menggunakan statistik Maxwell-Boltzmann. Nah, kita substitusikan persamaan 7 ke persamaan 8 sehingga kita dapatkan seperti ini. Jadi E-nya itu kita ganti ya dengan P kuadrat plus setengah M omega 0 X kuadrat. Kemudian E yang ada di sini itu kita juga ganti dengan P kuadrat plus setengah M omega 0 kuadrat. Tapi kan eksponensial di sini ya. Eksponensial plus itu kan jadinya perkalian eksponensial ya. Eksponensial A plus B itu kan bisa kita tuliskan sebagai eksponensial A dikalikan dengan eksponensial B. Jadi kita bisa tuliskan eksponensial minus P kuadrat per 2M KBT eksponensial minus M omega 0 kuadrat X kuadrat per 2 KBT dx dp ya. Kenapa dx dp? Karena kan di sini kan awalnya kan variabelnya E, kemudian di sini E-nya kita substitusikan. Di sini ada variabel P dan variabel X. Nah, untuk yang di bawah juga sama, yang di bawah berarti penyebutnya berarti E yang ada di sini kita ganti ya menjadi ini. Nah, sekarang kita distribusikan. Di sini kan ada P kuadrat per 2M ditambah ya, kemudian dikalikan dengan eksponensial ini. Kalau kita distribusikan itu menjadi seperti ini ya. Jadi kalau kita kalikan dengan P kuadrat per 2M, maka suku pertama kita punya P kuadrat per 2M eksponensial P kuadrat eksponensial
X kuadrat dx dp ditambah dengan setengah M omega 0 X kuadrat eksponensial P kuadrat eksponensial X kuadrat. Jelas ya sampai sini ya. Kemudian kita jabarkan lagi biar mudah. Jadi kan di sini integralnya ada terhadap variabel P dan X, terhadap P dan X. Nah, yang P kita kumpulkan dengan P, yang X kita kumpulkan dengan X. Jadi kan di sini ada P eksponensial P dP. Nah, kita kumpulkan menjadi ini. Kemudian ada X ya, X integral X eksponensial X dx. Oke. Kemudian yang di bawah yang penyebut juga sama, integral ini untuk yang P dP integral X dx. Yang ini juga sama. Jadi di sini ada X kuadrat ya. Jadi ada X kuadrat dan ada eksponensial X kuadrat. Kita kumpulkan. Jadi eksponensial, kemudian di sini ada P kuadrat ya. Jadi ini integral P eksponensial P kuadrat per 2M KBT dP dikalikan dengan integral setengah M omega 0 X kuadrat eksponensial minus X kuadrat dx. Jelas ya. Jadi kan ini ada integral terhadap P dikalikan dengan integral terhadap X. Di sini ada integral terhadap X, integral terhadap P. Nah, kalau semisal Anda melihat bentuknya yang ini ya, misalnya ya, yang terhadap P dP ini kan sama. Jadi ini kita bisa coret-coret. Kemudian yang di sini itu yang terhadap X itu sama. Ini bisa kita coret-coret juga. Ya. Nah, kalau yang ini bisa dicoret-coret enggak bisa ya. Jadi kalau yang integral P kuadrat per 2M eksponensial minus P kuadrat dP dibagi dengan integral eksponensial min P kuadrat dP itu nggak bisa dicoret. Karena kan di sini beda ya. Jadi integralnya kalau yang pembilang yang ada di atas ini ada P kuadratnya, kalau di sini nggak ada. Apakah P kuadratnya bisa dikeluarkan kemudian di sini integral eksponensial? Ya nggak bisa ya. Jadi ini nggak bisa kita coret-coret. Hal yang sama juga ini nggak bisa kita coret-coret. Sehingga kita dapatkan hasilnya seperti ini. Jadi integral P kuadrat per 2M eksponensial minus P kuadrat dP dibagi dengan integral eksponensial min P kuadrat dP ditambah untuk yang fungsi X ya, integral fungsi X. Nah, sekarang kita akan menghitung hasil, akan mencari tahu hasil dari integral persamaan 9 ini. Nah, untuk menyelesaikan integral persamaan 9, kita harus menggunakan trik ya. Kita menggunakan integral fungsi gamma. Tadi itu kan integralnya itu terhadap terhadap momentum dan X. Nah, momentum di sini adalah dia batasnya ya, momentum itu dari 0 sampai tak hingga. Ya, jadi bisa kita tuliskan seperti ini. Ini kan integral terhadap P. Nah, ini yang tidak ada. Ini kan P kuadrat per 2M. Seper 2M-nya bisa kita keluarkan, karena kan seper 2M tidak mengandung fungsi P ya. Jadi kita tuliskan seper 2M integral 0 sampai tak hingga P kuadrat eksponensial minus P kuadrat per 2M KBT dP. Kemudian yang di bawah masih utuh ya. Jadi integral 0 sampai tak hingga eksponensial minus P kuadrat per 2M KBT dP. Nah, kalau semisal Anda melihat persamaan 10 ini, kita bisa menyelesaikan integral ini menggunakan fungsi gamma. Masih ingat ya? Jadi kan bentuknya sama persis seperti fungsi gamma. Fungsi gamma itu kan gamma T integral 0 sampai tak hingga X T min 1 X min X eksponensial pangkat min X dx. Kalau semisal T-nya bulat berarti T min 1 faktorial ya gamma T. Kalau misalnya T pecahan berarti T min 1 gamma T min 1. Nah, ini kita kerjakan yang pembilang dulu, yang bagian atas dulu ya. Triknya berarti kita nuliskan integralnya. Ini kan sama ya. Jadi sama. Yang kita misalkan adalah argumen yang ada di dalam eksponensial P kuadrat per 2M KBT. Itu kita misalkan sebagai X ya. Nah, ini X sama dengan P kuadrat per 2M KBT. Berarti P-nya itu sama dengan akar 2M KBT X pangkat setengah. Kemudian dP-nya itu akar 2M KBT X pangkat setengah diturunkan jadinya setengah X pangkat min setengah dx.
Sehingga kita bisa tuliskan P kuadrat eksponensial dP ini menjadi integral 0 sampai tak hingga. P-nya kita ganti, P kuadratnya kita ganti menjadi akar 2M KBT X pangkat setengah dikuadratkan. Kemudian X min P kuadrat ini kita ganti dengan X min X eksponensial pangkat min X. Kemudian dP-nya kita ganti dengan akar sekian setengah X pangkat min setengah dx. Selanjutnya ini kan ada setengah ya, setengah kita tuliskan. Kemudian di sini ada akar pangkat 2, berarti kan pangkat 1. Akar pangkat, ini kan akar pangkat 2 berarti pangkat 1 dikalikan dengan akar, berarti di sini pangkat 3/2. Integral, di sini ada X pangkat setengah dipangkatkan 2 berarti X pangkat 1. Di sini ada X pangkat min 1, min setengah. X pangkat min setengah, jadi X pangkat 1 dikalikan dengan X pangkat min setengah, jadinya kita punya X pangkat setengah ya, eksponensial min X dx. Jelas ya sampai sini ya. Nah ini kan sudah sama persis ya bentuknya dengan fungsi gamma. Di sini T min satunya itu adalah setengah ya, T min satunya adalah setengah, sehingga T-nya itu sama dengan 3/2. Nah, gamma 3/2 itu sama dengan setengah gamma setengah. Gamma setengah sendiri adalah akar pi. Sehingga hasil integral untuk yang pembilang itu adalah setengah 2M KBT 3/2 pi per 2. Jelas ya? Nah, sekarang kita kerjakan yang penyebut. Nah, untuk penyebut kita menggunakan integral Gaussian. Karena kan bentuknya mirip seperti integral Gaussian ya. Karena kan kalau yang pembilang ini kan nggak ada fungsi X-nya di depannya, jadi mirip seperti integral Gaussian. Integral Gaussian itu integral min tak hingga sampai tak hingga eksponensial minus X kuadrat dx, itu akar pi ya. Jadi di sini karena kalau integral Gaussian itu batasnya min tak hingga sampai tak hingga, padahal integral yang ada di penyebut persamaan 10 itu dari 0 sampai tak hingga. Ini triknya. Berarti kan integral min tak hingga sampai tak hingga itu kan bisa kita jabarkan menjadi integral, itu kan bisa kita jabarkan menjadi integral min tak hingga sampai dengan 0 ditambahkan dengan integral dari 0 sampai tak hingga. Jadi integral dari 0 sampai tak hingga itu bisa kita tuliskan sebagai integral min tak hingga sampai tak hingga dikurangi dengan integral min tak hingga sampai 0. Sehingga hasilnya adalah akar pi per 2. Jadi kita nanti pakai relasi ini. Nah, ini kita kerjakan ya. Nah, yang dimisalkan adalah argumen yang ada di eksponensial. Jadi di sini X kuadrat itu sama dengan P kuadrat per 2M KBT. Jadi P-nya sama dengan akar 2M KBT X sama dengan ini. Nah, ini kalau kita substitusikan ya ke bentuk ini. Jadi ini kita ganti 0 sampai tak hingga eksponensial minus X kuadrat, dP-nya kita ganti dengan akar 2M KBT dx. Kemudian ini kan akar ini kan tidak ada fungsi X-nya, bisa kita keluarkan sehingga kita punya integral 0 sampai tak hingga eksponensial minus X kuadrat dx. Ini sama persis dengan relasi yang ada di sini. Jadi ini hasilnya adalah akar pi per 2. Jadi kita sudah punya nilai penyebut dan pembilang pada suku pertama. Ya, ini kalau kita masukkan ya. Nah, ini kita bisa kerjakan untuk suku yang kedua juga ya. Jadi nanti suku yang kedua silakan Anda kerjakan dengan cara yang sama. Nanti Anda peroleh bahwa ini untuk suku yang pertama ya. Suku yang pertama adalah 1/2 1/4 pi 2M KBT pangkat 3 pangkat setengah pi 2M KBT pangkat 3 setengah. Kemudian suku yang kedua silakan Anda coba cari sendiri ya. Nanti hasilnya adalah ini. Nah, ini kalau semisal kita tambahkan, kalau kita tambahkan, ini lihat ya, ini kan bisa kita coret-coret ini. Jadi ini kan hasilnya kan sama ya. Jadi ini nanti juga bisa dicoret-coret. Hasilnya adalah setengah KBT ya plus setengah KBT. Jadi sama dengan KBT. Hasilnya adalah KBT. Nah, dengan demikian energi getaran kristal total yang terdiri dari N atom identik itu tinggal dikalikan dengan 3N. Jadi kalau yang persamaan 13 itu adalah untuk satu atom. Nah, kalau yang persamaan 14 itu untuk N atom 3 dimensi.
ya. Jadi 3N dikalikan 3N 14 nih ya. Nah, energi E dari persamaan 14 itu ternyata energi itu bergantung pada suhu asalkan volumenya itu konstan. Kalau kita menggunakan persamaan 3, kapasitas panas zat padat, ya CV sama dengan parsial E per parsial T, berarti kan 3N KBT diturunkan terhadap T, hasilnya adalah 3N KB. Jadi kapasitas panas pada persamaan 15 itu hasilnya adalah 3N KB. Berarti ini kan tadi sesuai dengan fakta eksperimen yang pertama itu ya. Jadi berdasarkan teori klasik, kapasitas panas molar dari semua padatan itu adalah konstan ya, tidak bergantung pada suhu, karena kan persamaan 15 ini nggak ada suhu sama sekali. Nah, ini disebut sebagai hukum dulang petit. Nah, ini sayangnya hukum ini itu hanya berlaku untuk suhu yang tinggi saja dan suhu ruangan. Jadi pada suhu tinggi dan suhu ruangan saja. Nah, untuk yang suhu rendah itu tidak berlaku. Jadi kalau pada suhu rendah, semisal Anda melihat grafik ini ya, pada suhu rendah, pada T mendekati 0, ternyata kapasitas panas pada volume konstan itu juga mendekati 0. Nah, ini tidak berlaku, hukum dulang petit itu nggak berlaku. Nah, untuk menjelaskan hal ini, kita menggunakan pendekatan lain ya, yang lebih modern. Ya, nanti kita menggunakan model Einstein dan model Debye.